Berjumpa lagi bersama Bali Ready. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah desa yang memiliki cara pemakaman yang unik, yaitu Desa Trunyan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mohon bantuan kepada teman-teman untuk memberikan support ke channel ini dengan cara subscribe, like, dan tinggalkan komennya. Desa Trunyan merupakan salah satu desa tertua yang ada di Bali. Desa ini berada di sebelah timur tepi Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Konon asal kata Desa Trunyan berkaitan dengan adanya pohon tarumenyan yang ada di desa ini. Pohon ini cukup unik karena dapat mengeluarkan bau yang cukup wangi. Hawa di desa ini juga sangat sejuk. Masyarakat di Desa Trunyan masih memegang teguh nilai-nilai adat setempat, termasuk salah satunya adalah tata adat pemakaman. Desa Trunyan dikenal berkat tradisi unik masyarakatnya, yaitu mengubur jenazah di atas tanah alias tidak dikubur. Ya, berbeda dengan kebanyakan masyarakat Bali yang melakukan pemakaman dengan membakar jenazah alias ngaben, warga Desa Trunyan akan membiarkan jenazah membusuk di permukaan tanah dangkal berbentuk cekungan panjang. Biasanya, jenazah akan diletakkan berjejer dengan jenazah lainnya menggunakan kain pembungkus sebagai pelindung tubuh saat prosesi. Jenazah akan ditutup oleh ancak saji, yaitu anyaman bambu segitiga yang berfungsi melindungi jenazah dari binatang buas. Cara pemakaman seperti ini biasa disebut dengan cara mepasah. Hal lain yang membuat Desa Trunyan unik adalah, meskipun jenazah dibiarkan di permukaan tanah, namun jenazah tidak akan menebarkan aroma busuk. Hal itu diyakini berkat keberadaan pohon tarumenyan di pintu masuk utama makam. Pohon yang memiliki arti, pohon wangi, ini diyakini menyerap bau jenazah. Di bawah pohon tersebut dijejerkan tengkorak-tengkorak manusia. Menurut legenda, tarumenyanlah yang wanginya menghipnosis 4 bersaudara dari keraton Surakarta untuk mengarungi daratan dan lautan hingga tiba di Desa Trunyan. Singkat cerita, 4 bersaudara itu terdiri dari 3 laki-laki dan si bungsu perempuan. Setibanya di Trunyan, sang kakak sulung jatuh cinta kepada Dewi Penunggu pohon tersebut. Setelah menikah, jadilah Trunyan sebuah kerajaan kecil. Meski sang Dewi Penunggu pohon telah menikah, tarumenyan masih mengeluarkan wangi. Akibat takut diserang dari luar karena semerbak wanginya, sang raja memerintahkan warga untuk menghapus wangi itu dengan cara meletakkan jenazah begitu saja di atas tanah. Dan tradisi itu masih berlaku hingga saat ini. Akar tarumenyan menjulur ke berbagai tempat, salah satunya tempat deretan ancak saji berisi mayat. Di sekitar ancak saji terdapat benda-benda peninggalan mendiang. Ada foto, piring, sapu tangan, baju, perhiasan, dan lain-lain. Tradisi membiarkan jenazah tanpa dikubur ini sudah ada ratusan tahun lamanya. Jumlah jenazah yang ditutup ancak saji hanya 11, tak akan bertambah maupun berkurang. Jika sudah penuh, tulang-tulangnya digeser sehingga tengkorak pun berkumpul di bagian ujungnya. Terdapat 3 makam atau sema yang terbagi untuk 3 jenis kematian yang berbeda. Lokasi pemakaman yang pertama disebut dengan sema wayah, yakni sebuah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi warganya yang meninggal secara wajar. Jenazahnya akan ditutup dengan kain kafan putih dan sebuah prosesi upacara adat, lalu jenazah akan diletakkan di atas tanah tanpa dikubur di bawah pohon besar tarumenyan. Lokasi pemakaman yang kedua disebut dengan sema bantas. Lokasi pemakaman ini dikhususkan bagi jenazah yang kematiannya tidak wajar seperti kecelakaan, bunuh diri maupun dibunuh oleh orang lain. Jenazah yang ada di pemakaman ini biasanya akan dikebumikan di dalam tanah. Sedangkan lokasi pemakaman yang ketiga disebut dengan sema muda. Lokasi pemakaman ini dikhususkan untuk kedua jenis pemakaman baik mepasah maupun dikebumikan dengan syarat jenazah yang akan diletakkan di lokasi ini belum mencapai akil baligh atau dewasa, termasuk juga sudah dewasa namun belum menikah juga bisa dimakamkan di lokasi ini. Prosesi pemakaman sendiri berjalan cukup sederhana,
di mana jenazah akan dibawa menggunakan perahu motor dari desa diikuti oleh keluarga dan warga yang menggunakan perahu motor lain. Nah teman-teman, itulah gambaran Desa Trunyan. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.